Cuman pas yang dia pindah, abis itu besoknya kameramen kita ada ketusuk gitu. Ketusuk? Terus besoknya soundman kita kepenggal gitu. Enggak. Ayo. Tapi kamu terlihat ini kok dekat dengan dia sekarang. Akrab sekali ya. Oke, langsung aja bersama aku Winda Dwi Astuti di program Tamunya Kumparan. Kali ini aku kedatangan para cast dari film The Doll 3. Langsung aja, ini dia Jessica Mila, Wingky Wiryawan, Zidan, dan juga Montserrat Gisel. Langsung aja silakan masuk ke sini. Aduh, ada satu yang nggak aku sapa, nggak apa-apa lah ya. Duduknya deket aku lagi. Halo. Bobby, maaf ya tadi nggak disapa. Ini gimana kabarnya semua? Baik? Baik, alhamdulillah. Kamu baik lah ya, nyengir terus kan dari tadi. Nah, ini tadi aku sempat ngomong kalau misalnya film ini itu sempat tertunda penayangannya selama 2 tahun, apalagi karena pandemi kan. Nah, ini yang kalian rasain gimana nih? Selain pastinya happy karena akhirnya filmnya akhirnya tayang, apa perasaan yang kalian mau rasain nih? Bentar lagi bulan Mei loh. Lega sih. Gimana? Lega. Akhirnya. Iya sih lebih lega sih. Udah 2 tahun ya penantiannya. Penasaran aja lihat Bobby di bioskop gimana nanti hasilnya. Kalau lihat aslinya kenapa Mas emang? Kesel ya? Bukan, kan aslinya kita syuting sama dia lumayan berat ya. Iya. Karena kan memang walaupun dengan sistem animatronics ini kan pertama kali di industri film Indonesia, jadi penyesuaiannya lumayan banyak di lokasi dan di set gitu. Karena kita bergelut acting sama sebuah robot ya kasarnya gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya aku ngelihat gitu ya dari trailernya atau dari teasernya, kan mungkin aku sebagai orang awam, oh ini kayaknya menceritakan soal teror gitu dari boneka yaitu Bobby. Tapi sebetulnya benar nggak sih nyeritainnya soal itu? Mungkin boleh dari Camilla. Ini filmnya bercerita soal apa? Iya, benar sih sebenarnya tentang teror dari boneka Bobby ini. Jadi sinopsis singkatnya sebenarnya bercerita tentang Tara yang diperankan oleh saya sendiri, punya adik namanya Gian yang diperankan oleh Zidan. Zidan adalah adik satu-satunya, gitu. Jadi ketika dia meninggal, dia pergi, Tara mentalnya sangat terganggu dan dia merasa sangat bersalah sampai akhirnya dia berusaha untuk mengembalikan arwahnya Gian ke dalam dunia ini dengan cara memasukkannya ke dalam boneka. Gitu, tapi ternyata malah berujung petaka. Oke, jadi dimulainya dari situ. Gitu. Oke, Mas Wingky mungkin mau nambahin, Mas? Sebenarnya dimulainya lebih dari problem utamanya tuh adalah dia nih berdua adik kakak udah nggak punya orang tua lagi. So jadi si anak yang paling kecil nih adiknya tuh cuman punya satu-satunya pegangan yaitu kakaknya Tara. Tara pacaran sama Aryan. Nah biasa dia jealous banget, jealous karena waduh kayak kakak gue mau diambil nih sama orang lain gitu. Ya dari situ ngerti lah ya bakal kemana ujungnya. Iya, benar. Teror itu berasal dari Oke. Barulah di situ nih dimulai itu semuanya itu. Ini kan sebenarnya challenging banget ya untuk bisa, itu tadi Mas Wingky juga sempat ngomong sih di awal, challenging banget untuk bisa adu peran sama boneka gitu. Nah ini buat mendalami karakternya kalian semua mungkin sempat sharing juga kan sama pemain-pemain The Doll sebelumnya, kan ada Chandelia, ada Luna Maya, ada Herjunot. Enggak sih kita ya. Enggak. Soalnya nggak nyambung kan. Iya gitu. Ceritanya nggak sama yang The Doll 1, 2. Nggak ada. Benang merahnya cuma di 2 orang doang, Sarah sama Mas Jeremy doang. Gitu. Jadi memang proses akhirnya mendalami karakter untuk bisa bermain peran sama boneka kayak gini, kalian pelajarin deh ketika main The Doll itu. Sebelumnya kita ada reading. Iya, sama coach. Klinik coach. Pak Yayu ya. Iya. Cuman bedanya pas kita kan readingnya cuma sesama pemain tuh. Kita kan nggak langsung sama ketemu Bobby, si Bobby kan. Di set tuh baru berasa banget. Oh gila ternyata susah juga ya. Susah banget. Karena di kita emosinya udah sampai mana, bonekanya ternyata ada sedikit problem lah atau apa. Karena kan yang operate banyak kan, ada 5, 6 sampai 7 orang. Satu boneka gini. Nah ini berarti mungkin kalau di salah satu film aku lihat di behind the scene ya, Mas Wingky sama Kak Jessica juga sempat ngomong syuting ini tuh stressful banget gitu. Stressfulnya itu kenapa? Karena berhadapan dengan benda mati seperti ini atau gimana? Iya, Stressful. karena gitu. Iya, bisa dibilang satu karena harus beradegan bersama boneka ini yang kalau misalkan kita take sama dia tuh lagi beradegan sama dia, kita harus
kerjasama atau koordinasinya tuh sama beberapa orang kan yang megang remote-nya. Ada yang ngegerakin alisnya, bibirnya, suaranya, tangannya, kakinya gitu. Jadi ya kayak beda lah kalau misalkan aku beradegan sama Kak Winky gitu misalnya atau sama Gisel kan kita kayak kerjasama berdua aja. Kalau ini harus janjiannya sama banyak orang gitu dan satu salah ya udah kita harus ulang gitu. Satu itu, kedua dari ceritanya juga lumayan stressful sih kalau buat aku ya. Karakter Tara tuh banyak banget masalahnya dari awal gitu. Jadi kayaknya beban hidupnya tuh berat. Terus dengan adanya Bobby semakin berat lagi. Sekarang dia ngomong setelah ada Bobby jadi lebih ringan ya. Kalau Mas Winky gimana Mas? Ini yang bikin stressful gitu, ngerasa sakitnya itu kenapa nih? Ya aku bilang painful itu ya. Karena apa ya, maksudnya ya jujur sih balik lagi ketika satu scene yang lumayan fisik menurut gua mainnya, terus itu berulang kali di take sampai subuh berapa hari masih nggak dapet juga gitu. Dan waktu itu yang menjadi stressful sebenarnya bukan painful sih, stressful itu karena kita syuting di kondisi belum seharusnya boleh syuting 100%. Jadi ada batas waktu gitu. Sementara kan kalau kayak gini kan nggak mungkin dibatas. Ya kita tetap ada syuting sehat juga. Cuman maksudnya pasti ada lebih-lebihnya lah. Nah kalau zaman dulu kan pas kita syuting kan masih pandemi. Kita tuh jadi kayak lebih takut ke waktu gitu. Takut ada satgas COVID datang gitu. Cepetnya kita harus ini. Sementara yang untuk ngurusinnya tuh masih kayak nggak bisa nih diburu-buru nih gitu. Kalau aku nggak terlalu banyak sama si boneka ini sih ya. Tapi kamu terlihat ini kok dekat dengan dia sekarang. Akrab Iya, sekali ya. karena emang kan ini ceritanya kesayangan aku gitu, si cerita. Dia justru main actingnya pas di dubbing. Iya, pas dia dubbing si Bobby. Oh, itu challenge-nya malah pas dubbing itu. Oke. Dubbingnya berapa lama jadi? Seharusnya 2-3 hari, bisa kurang lebih sih 2 minggu. 2 minggu untuk Karena kan juga pas dubbing itu kita nggak dapet suasana, nggak dapet apa yang dirasain di lokasi, itu lebih susah banget. Oh iya, jadi kamu bangun imajinasi kamu sendiri gitu ya? Oh iya. Sama suaranya berubah. Nah, itu sih PR. Jadi kan dia berdua anak kecil kan. Jadi pas dubbing suaranya yang pas dia udah take di waktu pas dia masih hidupnya tuh sama yang pas dubbing, kata orang dubbingnya waktu itu curhat sama saya. Aduh Mas Winky kemarin pas yang anak-anak kecil itu suaranya udah pecah semua. Jadi gimana dong, gue bilang jadi gimana tuh? Akhirnya diapain akalnya? Diulang dari awal. Ya kalau aku diulang. semua. Oh, iya? Kamu diulang? Diulang dari awal. Oh my god. Makanya sampai 2 minggu itu? Iya. Seharusnya sih kalau diulang di akunnya aja sih 3 hari juga selesai. Cuman ya penyesuaian sama mulutnya dia ini yang iya susah. gerak mulut. Terus juga banyak yang direvisi gitu ya kata Iya, kamu? revisi. Oke. Tapi ini pernah nggak sih ada pengalaman horor yang beneran terjadi gitu selama proses syuting? Kita sih dengernya dari orang-orang ya. Katanya kalau- si boneka Bobby ini pernah pindah tempat. Aduh. Serius itu udah dikasih. Iya, itu diceritain sama orang-orang, sama kru film gitu. Aku cross check lagi kayak ternyata iya bener ada cerita itu gitu. Ini syutingnya berapa lama ya? Totalnya? Total sih 40 hari ya kalau nggak salah ya. Kalau syuting di ISIA ya mungkin sekitar 40 hari ya kalau nggak 40 salah. Hari ya, sebulanan lebih ya. Oke. Mas Winky mungkin pernah ngalamin Mas? Ada pengalaman horor? Nggak ada sih, cuman pas yang dia pindah, habis itu besoknya kameramen kita ada ketusuk gitu. Ketusuk? Terus besoknya soundman kita kepenggal gitu. Nggak. Enggak dong. Oh, jadi ini ya. Ayo. Proses syutingnya lebih menyeramkan dari filmnya. Nggak ada. tapi kalau di OP ada sih. Ada ya? Oh iya. Kejadian kecelakaan. Itu kenapa ya? Itu Jarinya patah ya 2. Satu apa 2 kelingking ya? Setelah pulang dari lokasi? Enggak, itu pas emang ada satu adegan. Jadi kita tuh berdiri di sini nih. Jadi misalnya dari sana nih datang nih mobilnya nih tabrakan dar gitu. Kamera di sini. Saya, Pak Rocky semuanya di belakang kamera yang satu nih, yang masternya gitu. Jadi lagi nonton gitu. Pas ketabrak tiba-tiba nggak sengaja pintu mobilnya yang sebelah kiri copot terus ke arah sini. Oh iya, aku pernah lihat di video. Kitanya cabut, lari semua. Si itunya udah karena berat kan megang kamera, udah nggak keburu menghindar. Jadi kena gini nih pas dia megang kamera gini kena tak. Duanya kelek. Ngeplak.
Kayak pernah ditunjukin gak sih videonya sama Pak Rocky? Ada Ada videonya, kan? gue masih ada. Oke. Jadi itu bener real ada ya Itu selama ya, proses syuting itu. Itu lumayan horor sih buat kita ya. Iya. Lebih horor daripada ada orang kesurupan di lokasi. Biasa kalau kesurupan kayaknya. Tapi kalau kesurupan nggak ada kan ya selama Nggak ini? ada. Masih ada. Oke. Tapi in real life nih, ketika lagi ngejalanin proses syuting, kalian tuh ngelihat Bobby tuh gimana sih? Maksudnya gini, ini menyeramkan kah atau gimana menurut kamu? Lucu kok. Ngeliat, Main bawa ke salon kayaknya. Gerimbat dikit. Oh iya. agak berantakan ya. Kamu tau nggak kamu mau syuting loh, agak rapi-rapi. Biasa aja sih kita. Biasa aja ya, nggak ada rasa ini. Tapi sempat parno nggak akhirnya? Maksudnya selama 40 hari main film horor dengan situasi seperti itu, adegan-adegan yang tadi katanya stressful apa segala macamnya gitu. Dan mungkin ditambah lagi ada beberapa ada beberapa kejadian gitu seperti tadi yang horor lah gitu. Itu kebawa nggak sih parnonya ketika udah selesai syuting Ini atau sih. pulang ke rumah mungkin malam? Gisel ketindihan. Oh iya. Jadi kalau di lokasinya sih nggak ngerasain apa-apa ya. Cuman pas aku udah selesai syuting, mau istirahat gitu kan, pulang ke hotel tuh aku ketindihan. Iya, kamu berat gitu ngerasanya? Iya, kerap-kerap gitu. Maksudnya karena aku tahu aku pasti ketinggian tuh karena suasana yang di lokasi, maksudnya film horor gitu-gitu kan. Oke, nah ini di trailer filmnya juga terlihat ya kalau misalnya Mas Wingky dan Kak Jessica ini berperan sebagai pasangan lah begitu. Nah ini gimana nih, untuk chemistry-nya mudah-mudah aja atau mungkin ada kesulitan karena ini kan genrenya thriller seperti ini gitu. Menyenangkan ya kita. Mudah sih, mudah. Soalnya kayak dari Mudah banget. dari awal Kak Wingky kan emang orangnya very humble gitu kan. Terus kayaknya gampang untuk dekat sama orang, sering ajak ngobrol. Biasanya aku agak susah bangun chemistry kalau lawannya tuh pendiam, kan aku juga lumayan pendiam ya. Gitu, jadi karena Kak Wingky juga orangnya suka ngobrol, jadi nggak Bacot. terlalu susah. Maksudnya bacot. Nggak terlalu susah untuk bisa untuk bisa bangun chemistry-nya juga gitu. Oke. Gitu ya. Terbuka adalah kunci menemukan chemistry. Kalau Mas Wingky gimana? Mudah juga sama Jessica? Kalau gue emang dari awal pas lagi nerima The Doll 3 ini, jadi gue cerita sedikit kali ya. Gue tuh ngefans sama beliau. Beliau. Sama si Mila tuh gara-gara nonton filmnya dia adalah yang sebelumnya. Gue nonton sampai 2 kali. Terus gue bilang sama manajer gue waktu itu. Ini si Jessica Mila ini mainnya bagus banget ya di film ini gitu. Terus kayak gitu, someday kalau semoga gue bisa beradu acting lah sama si Mila ini, gue bilang kayak gitu. Apa kek jadi apa gitu, karena ini bagus banget, ini gila, natural banget gitu. Tiba-tiba pas Rocky bilang, Wing, The Doll 3 ingat waktu itu yang kita obrolin di set, jadi ya gitu, lu bisa nggak waktunya? Oke nih, terus dia cerita-cerita, terus lawan main ceweknya siapa? Gue bilang gitu, Jessica Mila. Oke, langsung sikat gue bilang. Akhirnya udah langsung ketemu hari pertama di Hitmaker, gue langsung ngomong, dia kan halo Kak Mila gitu, halo Wingky, Mil aku suka banget sama permainan kamu di film itu gitu. Ya udah, dari situ langsung jadi sans. Dari situ jadi sans banget ya kita Jadi ngobrol. sans banget. abis. Iya, awalnya kan aku deg-degan soalnya kan sebenarnya aku yang ngelihat Kak Wingky kayak wah udah senior gitu dari dulu film-filmnya udah banyak. Dari aku kecil udah nonton beberapa filmnya dan bagus-bagus banget gitu. Jadi biasalah kalau ketemu senior kan agak deg-degan kayak halo Kak. Ternyata orangnya santai banget jadi langsung bisa ngobrol gitu. Oke, ini semuanya di sini para cast di sini udah rata-rata udah berpengalaman main film horor. Nah, walaupun sebenarnya ada film The Doll 3 ini lebih ke thriller ya. Nah, ini apa sih yang ngebedain film The Doll 3 ini sama film-film lainnya? Boleh dari Zedan dulu. Kalau yang ngebedain, pertama udah jelas banget, ini film pertama yang pakai sistem animatronik. Dan juga beda banget sama beberapa film The Doll sebelumnya. Karena yang ini dramanya juga lebih kental banget, apalagi kalau di karakter aku sendiri itu beda banget sama sama karakter anak kecil yang sepantaran aku di film-film lainnya. Jadi kalau ceritanya si Gian ini punya penyakit mental illness. Nah itu susah banget buat cari media referensi-referensi buat belajar acting gitu segala macam sih. Untuk mendalami seseorang yang punya mental illness Iya. itu ya. Oke. Yang bikin beda ini Yang dengan bikin film-film beda thriller dengan lain. film-film thriller lainnya, ya pastinya sih karena bonekanya sih. Biasanya mungkin kalau film-film thriller yang lain kan manusia yang
bunuh, yang teror gitu kan. Tapi ini kan pertama kalinya memang bonekanya, dan semua adegan teror itu langsung gitu dari boneka ini, nggak pakai apa ya, bahkan dari ekspresi bonekanya aja tuh nggak pakai CGI, jadi memang real gitu. Itu sih mungkin yang paling membedakannya, karena kayaknya kalau untuk pakai boneka seperti ini di film thriller, apalagi di Indonesia tuh belum pernah ada kan sebelumnya gitu. Nah ini terakhir, teman-teman semua juga pasti teman kumparan udah nungguin, nggak sabar kalau misalnya kita ngelihat di YouTube, di sosial media, semua orang pada komen, pada nggak sabar banget menantikan film ini, apalagi yang emang udah nungguin dari dulu ya gitu kan, kirain bentar lagi tayang nih, ya kan? Tadi harus nunggu 2 tahun gitu. Iya, katanya nunggu 2 tahun nih aku di rumah. Nah ini kan kira-kira pasti penasaran, kapan tayangnya? Boleh silakan teman-teman ngomong ke kamera. Kapan tayangnya film The Doll 3? Ini tayangnya tanggal 26 Mei 2022. Oke, di bioskop? Di bioskop. Kesayangan kamu. Iya. Hati-hati kalau pulang tiba-tiba ada Bobby di belakang mobil kamu. Waduh, tiba-tiba digendong sama Bobby. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk seluruh cast film The Doll 3 yang sudah hadir. Pokoknya kita tunggu, mudah-mudahan bisa segera main lagi ke Kumparan. Amin. Untuk film-film dan karya-karya selanjutnya, sukses filmnya. Mudah-mudahan filmnya bisa disaksikan sama banyak orang dan semuanya bisa ikut merasakan dihantuin sama Bobby. Jangan deh. Serem banget kayaknya. Oke, kalau gitu saya Winda Dwi Astuti dan seluruh cast film The Doll 3 pamit. Sampai ketemu lagi di program Tamunya Kumparan selanjutnya. Bye-bye.